Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Kadada Kisah. Pada kesempatan video kali ini teman-teman semua, kita ingin berbagi pengalaman terkait cara mengisi rencana kerja di aplikasi PMM ya teman-teman ya. Baik, langsung saja kita ke browser pencarian. Kita ketikkan saja Merdeka Mengajar ya. Di sini ada Merdeka Mengajar, kemudian websitenya guru.kemendikbud.go.id ya. Kita pilih saja yang ini. Nah, kemudian kita diarahkan ke website guru.kemdikbud.go.id. Kemudian kita pilih paling pojok kanan ini, kita buka PMM. Kemudian kita diarahkan untuk login terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita login menggunakan akun guru mengajar kita. Kalau saya di sini menggunakan email belajar ID ya. Oke, kemudian kita klik next saja. Kemudian kita disuruh untuk melanjutkan login ke mengajar. Kita lanjutkan saja teman-teman. Nah, ini sudah diarahkan ke beranda aplikasi Merdeka Mengajar ya. Nah, di sini ada menu pengembangan diri, mengajar, inspirasi, dan berbagai macam submenunya. Namun di sini kita fokus kita ke bagian pengelolaan kinerja ya, karena kita ingin mengisi perencanaan kinerja kita. Nah, bagi teman-teman yang belum pernah mengisi, tentunya di sini adalah tulisannya mulai ya teman-teman ya, karena ini kita sudah mengisi, maka di sini yang ada adalah lanjut rencanakan kinerja kita ya. Nah, bagi teman-teman yang baru pertama kali membuka, secara otomatis belum ada lanjut rencanakan kinerja ya. Artinya klik saja di sini mulai ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita teman-teman pastinya kalau mengklik mulai diarahkan ke biodata diri. Nah, di dalam biodata diri itu teman-teman silahkan saja cek biodatanya apakah sudah sesuai, sudah lengkap. Kalau sudah sesuai, klik saja sesuai yang itu ya, yang biodata sudah sesuai itu. Kalau tidak sesuai dan perlu pengeditan, maka klik saja bagian edit ya, kemudian dilanjutkan ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman akan diarahkan ke bagian perencanaan kinerja seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada bagian 1, 2, 3, 4, 5 ya. Artinya ini adalah tahapan yang harus kita selesaikan untuk perencanaan kinerja kita rentang waktu Januari sampai Juni 2024 ya teman-teman ya. Nah, adapun di sini ada beberapa indikator peningkatan kinerja berdasarkan raport pendidikan ya teman-teman ya. Ada rekomendasi yang harus kita menjadi bahan prioritas ya teman-teman ya. Ada aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, dan lain sebagainya di bawah ini ya. Nah, di sini berwarna merah, artinya
ini yang berwarna merah ini menjadi sebagai prioritas pelaksanaan perencanaan kinerja kita ya. Dipilih saja salah satu di antara yang menjadi prioritas ini teman-teman. Nah, di sini kalau saya memilih bagian yang pertama ini ya, bagian aktivitas interaktif ini ya. Kita klik saja ini. Nah, artinya ini sudah aktif ya, berwarna biru ini. Maka kita bisa melanjutkan ke bagian pengembangan kompetensi ya. Caranya kita klik saja ini. Setelah kita memilih itu tadi, nah maka di bagian pengembangan kompetensi ini teman-teman membuat rencana hasil kerja ya. Nah, berdasarkan peraturan Dirjen Jenderal G3 ya nomor ini, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester ya. Artinya dalam waktu Januari 6 bulan itu ya, kita harus memiliki minimal 32 poin ya untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan dan semakin lebih baik juga ya. Artinya minimalnya 32 poin yang harus kita penuhi ya dalam satu semester ya. Alangkah bagusnya itu kalau lebih ya teman-teman ya. Kemudian pilihlah rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya ya teman-teman ya. Nah, kemudian kalau teman-teman baru pertama membuka, berarti di sini masih poinnya belum ada ya, karena ini sudah mengisi kita sudah minimal 32 ya. Artinya minimal 32, kalau lebih itu lebih bagus teman-teman. Nah, kemudian rencana hasil kerja yang pertama, di sini ada pilihan teman-teman. Bisa klik di bawah, di samping ini yang tanda panah ke bawah ini. Nah, di sini ada berbagai macam yang bisa teman-teman isi ataupun teman-teman pilih ya. Nah, kalau di sini saya memilih untuk meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah ya. Di sini poinnya 8 ya teman-teman, saya memilih ini. Nah, silahkan teman-teman pilih saja sesuai dengan rencana kerjanya dan juga sesuai dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau teman-teman memiliki misalnya sertifikat guru penggerak ya, berarti teman-teman sudah mengkoleksi ataupun mengumpulkan sebanyak 128 poin ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sini saya memilih yang 8 poin ini ya teman-teman. Nah, kemudian nanti bukti dukungnya adalah sertifikat kegiatan tersebut ataupun sertifikat TOEFIC ya, dengan target kualitasnya ini juga kita pilih ya. Saya cukup memilih satu kegiatan saja dalam satu semester itu, maka poinnya sudah 8 ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ingin memilih 2 kegiatan, artinya 2 kegiatan terhadap rencana hasil kerja ini, maka poinnya menjadi 16 ya teman-teman. Nah, di sini saya memilih satu kegiatan, maaf 2 kegiatan, berarti poinnya adalah 16. Artinya kita sudah 16 poin ya. Kemudian rencana hasil kerja yang kedua, di sini juga dipilih ya teman-teman ya, sama ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi ya. Ini saya memilih ini, silahkan teman-teman sesuaikan saja dengan rencana hasil kerja yang ingin dilakukan ya teman-teman ya. Ini kegiatannya saya memilih satu kegiatan 8 poin dan juga bukti dukungnya adalah sertifikat ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini yang ketiga, saya memilih meningkatkan kompetensi melalui peran partisipan kegiatan seminar ya, sebagai partisipan ya, kegiatan seminar, loka karya, konferensi, simposium di bidang pendidikan ya. Ini ada 4 poin, silahkan juga teman-teman disesuaikan dengan keinginannya, sesuai dengan kemampuannya ya. Di sini saya memilih yang ini, dan ini adalah satu kegiatan 4 poin saja ya teman-teman ya. Nah, kalau di jumlah-jumlah ada 3 rencana hasil kerja ini, 4 tambah 8 tambah 16 sudah berapa? Sudah 28 poin ya teman-teman ya. Berarti di sini saya memilih 2 kegiatan ya, supaya memenuhi target minimal 32 poin ya. Tuh. Nah, kemudian misalnya teman-teman ingin menambahkan, kita coba tambah ya, apakah bisa.
bisa ya. Rencana hasil yang ketiga ya teman-teman, saya cukup memilih 3 hasil kerja rencana kerja saja ya teman-teman ya. Ini sudah minimal 32 poin ya. Nah, jadi teman-teman silahkan saja disesuaikan dengan kemampuannya. Jadi bisa diraba-raba ya rencana hasil kerja yang akan teman-teman lakukan untuk 6 bulan ke depan ya, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian tugas tambahan. Di tugas tambahan maka kita pilih ke tugas tambahan. Nah, di tugas tambahan ini pilihannya opsional ya teman-teman ya. Nah, di sini di rencana hasil kerjanya sama seperti tadi kita memilih juga ya teman-teman. Saya berhubung guru SMP ya, maka saya memilih yang pertama ini, meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wakil kepala satuan pendidikan, yang berhubung kita diamanahi juga sebagai wakil kepala sekolah ya. Maka saya memilih yang ini ya teman-teman ya. Kemudian bukti dukungnya nanti adalah laporan disertai surat keputusan ataupun surat tugas ya. Kemudian target kualitasnya 1 kegiatan 1 semester ya. Kemudian rencana hasil kerja yang kedua, kita juga memilih meningkatnya kinerja satuan pendidikan yang melalui pelaksanaan tugas sebagai operator data Dapudik ya. Nah, ini kita memilih ini, dan nanti bukti dukungnya adalah laporan disertai surat keputusan surat tugas juga ya teman-teman ya. Silahkan saja teman-teman tambahkan sesuai dengan tugas yang dibebankan kepada masing-masing orang ya. Nah, di sini banyak sekali, ada sebagai wakil kepala sekolah ataupun sebagai kepala program keahlian, sebagai kepala perpustakaan, sebagai kepala laboratorium bingkel, dan juga sebagai pembimbing inklusif ya. Kemudian sebagai wali kelas, sebagai pembina OSIS ya, sebagai pembina ekstrakurikuler, sebagai koordinator profesi berkelanjutan ya, sebagai penilaian kinerja guru PKB ya, sebagai koordinator bursa kerja, dan lain sebagainya. Silahkan saja teman-teman dipilih sesuai dengan tugas tambahan ataupun keadaan teman-teman ya di sekolah, ataupun bisa juga yang terbaru ini ya teman-teman ya, sebagai tim pencegahan dan penanganan kekerasan ataupun TPK ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini kalau sudah teman-teman silahkan saja ditambah lagi kalau perlu. Kalau sudah maka kita lanjut ke bagian 4, yaitu perilaku kerja. Kita klik saja ke perilaku kerja. Nah, di sini indikator untuk perilaku kerja ini ada aspek berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif ya. Nah, di sini silahkan saja teman-teman diisi sesuai dengan yang teman-teman ingin fokuskan di tahun ini. Misalnya dalam berorientasi pelayanan, saya memilih bersifat ramah ya kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan ya. Maka perilakunya yaitu misalnya ya, saya memilih mengucap salam dan sapa dengan sikap ramah ya, seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian di akuntabel nih saya memilih melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi ya. Maka perilakunya adalah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan. Silahkan ya teman-teman dipilih perilakunya dan juga aspek perilaku kerja yang dipilih di sini ya. Ada 7 aspek ya yang harus dipilih ya teman-teman. Kemudian ke bagian rangkuman. Adalah merangkum semua perencanaan kinerja yang sudah kita buat ya teman-teman ya. Nah, di sini ada panduannya. Hasil kerja yang pertama yang utama tadi adalah yang pertama yang kita pilih tadi, meningkatnya praktik aktivitas kognitif ya. Guru akan mengisi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada bukti dukung berupa hasil penilaian observasi kinerja guru ya. Kemudian rencana hasil kerja yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai pelatihan mandiri sesuai model. Nah, di sini satu pelatihan beserta aksi nyata setara 8 poin tadi ya. Ini tadi
bisa kita ambil pelatihannya di aplikasi Merdeka Mengajar ya. Nah, di situ di PMM ya kita bisa mengambil, karena di sini saya memiliki 2 kegiatan, berarti harus 2 topik pelatihan dan juga aksi nyata yang harus saya selesaikan nantinya di aplikasi PMM ya teman-teman ya. Maka poinnya ada 16 karena 2 kegiatan seperti itu. Kemudian yang kedua, di sini juga ada catatannya. Satu kegiatan ini berdurasi 2-3 hari ya, setara 8 poin ya. Di sini dibuktikan dengan sertifikat juga. Kemudian selanjutnya silahkan teman-teman dibaca saja catatannya ya, terhadap bukti dukung dan juga apa saja yang perlu kita selesaikan di rencana hasil kerja ini ya. Nah, seperti itu teman-teman cara kita membuat rencana hasil kerja di aplikasi PMM ini ya teman-teman ya. Nah, di sini perilaku kerja aspeknya sudah seperti yang kita isikan tadi. Nah, seperti itu teman-teman caranya. Kemudian kalau sudah teman-teman, kalau sudah pas dan sudah yakin, silahkan saja klik lanjut ajukan ya, seperti itu ya teman-teman. Ya, kira-kira mudah saja untuk mengisi perencanaan kinerja di aplikasi Merdeka Mengajar ini ya teman-teman ya. Nah, kalau ingin mengedit dan merubahnya teman-teman silahkan saja di bagian ubah ini lagi ya. Nah, akan kembali ke halaman awal tadi ya. Nah, bisa kalian utak-atik lagi, kalian edit lagi kegiatan-kegiatan ataupun rencana hasil kerja yang ingin direncanakan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau ada salah dan hilaf, mohon teman-teman silahkan di komentari ya, supaya perbaikan kedepannya. Dan juga kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar ya teman-teman ya. Terima kasih atas segala perhatian. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.